Di hari ini aku bersyukur Kau beriku kekuatan baru di saat ku rasa letih. Di hari ini aku mau bersyukur tanpa kekuatan darimu kasih. Ku tak mungkin lewati sepanjang hari ini. Hanya Kau yang kuatkanku, hanya Kau yang tenangkanku. Ku tak ingin jauh darimu, sekalipun ku banyak kurangnya. Hanya Kau tempat sandaranku, hanya Kau tempatku berseru. Kau mendengarku, seruan hatiku selalu berharga di matamu. Ku serahkan seluruh hidupku, ku serahkan seluruh sisa hidupku. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu, untuk nama-Mu selalu indah. Ku serahkan seluruh hidupku, ku serahkan pengharapanku. Tak ingin ku hidup tanpa-Mu. Kaulah kekasih hatiku selamanya. Dalam segala kurangku, Engkau hadir membasuh lukaku. Dalam segala kekuranganku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku mau selalu berada di dekapan-Mu. Ku mau selalu memandang Engkau selamanya. Ku mau selalu di dalam tuntunan kasih-Mu. Kaulah kuatku, Kaulah harapan hatiku. Kasih-Mu membuatku kuat, kasih-Mu membuatku bertahan hidup. Kau terlalu manis, Kau terlalu indah di hidupku. Dalam segala tantangan hidupku, Kau beriku kekuatan untuk melewatinya. Dalam segala kelemahanku,
Engkau hadir selamanya. Ku bersyukur ada Engkau. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Kau puaskanku dengan cintamu. Kau kenyangkanku dengan kasih-Mu. Kau yang ku perlukan. Kau yang ku harapkan. Tak ada yang mengasihiku selain Engkau, kekasih hatiku. Kau yang ku andalkan. Selamanya ku mau di dalam kehendak-Mu. Kau yang ku percaya. Ku gantungkan hatiku, ku gantungkan hidupku hanya padamu. Padamu ku berharap. Padamu ku serahkan segalanya. Padamu ku bersyukur. Tak ada lain selain Kau kasih. Tak ada lain selain Kau kasih. Kasih-Mu melimpah dalamku. Kasih-Mu menjadi kekuatan hidupku. Kasih-Mu tak pernah berkurang. Aku penuh mengalirlah kasih-Mu. Mengalirlah cinta-Mu, penuhilah hidupku. Ku tak ingin hidup tanpa Engkau. Engkaulah sandaranku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah perisai hatiku. Engkaulah satu yang ku perlu. Engkaulah kekuatan hidupku. Engkaulah perisai di hariku. Engkaulah, ku tak ingin jauh. Ku tak ingin lepas. Ku tak ingin jauh dari-Mu. Dekapku dengan cinta-Mu. Dekapku sepanjang kehidupanku. Dekapku, Kaulah sumber bahagiaku. Ku ingin selalu bersama-Mu kasih. Kasih-Mu lebih dari segalanya. Cinta-Mu lebih dari segalanya. Ku tak ingin melangkah tanpa kasih-Mu.
biarlah hidupku selalu di dalam-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, kasih. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, kasih. Ku kan tenang bersama-Mu, kasih. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Bapa, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Bapa terlebih besar, Engkau terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Engkau terlebih besar, Engkau terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Oh,
Engkau terlebih besar. Engkau terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Engkau terlebih besar. Engkau terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Engkau terlebih besar. Engkau terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Engkau terlebih besar. Engkau terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku, selama-lamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh kasih, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh kasih. Shikaralabaya batakaralabaya bashikaralabaya batakaralabaya bashikaralabaya bashi. Karalabaya bashikaralabaya bashikaralabaya batakaralabaya bashikaralabaya bashi. Shikaralabaya batakaralabaya bashikaralabaya 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 bashi. Kau ku sembah, Kaulah kuatku sepanjang hari, Kaulah kuatku di sepanjang hidupku, Kaulah sandaranku untuk selamanya. Jangan tinggalkanku walau sedetik pun. Kaulah kuatku di saat ku lemah, Kaulah kuatku di saat ku terpuruk, Kau kuatku dalam kondisi apapun. Ku mau selalu mendekapmu. Ku mau selalu mendekapmu.
kasih, bawaku di tempat kediaman-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, kasih, bawaku di tempat kediaman-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, kasih, bawaku di tempat kediaman-Mu. Di tempat-Mu ku temukan sukacita. Ku ingin selamanya dalam peluk-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, kasih, biarlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Ku tak ingin jauh dari-Mu, kasih, biarlah hidupku selalu tergantung untuk-Mu. Dalam segala kekuranganku, dalam segala kesalahanku, Engkau hadir di setiap hariku, menghapuskan salah dan kekuranganku. Kau gantikan dengan versi terbaik hidupku. Dalam segala kekuranganku, dalam segala kelemahanku, Engkau hadir buatku semangat kembali. Ku bersyukur Kau ada di hidupku. Dalam segala langkah-langkahku, Engkau ada, beriku kekuatan. Dalam setiap kelemahanku, ku tak merasa lemah karena Kau kuat. Ku tak merasa lemah karena Kau kuat. Oh, biar ku berseru selalu, biar ku berharap selalu. Tak ada yang dapat menolong hidupku selain Engkau, selain Engkau, selain Engkau, selain Engkau, Bapa. Oh, ku tak ingin jauh dari-Mu, Bapa. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, kasih, bawaku selalu mengandalkan-Mu setiap waktu. Bawaku selalu mengandalkan-Mu setiap waktu. Bawaku selalu mengandalkan-Mu setiap waktu.
akanmu setiap waktu. Hari ini ada kabar di CNN Indonesia, atap rumah bimbel runtuh, 14 anak dan 1 guru tewas. Sebanyak 14 anak meninggal dunia dan seorang guru berusia 30 tahun setelah atap sebuah pusat bimbingan belajar runtuh di Lahore, Pakistan. Anak-anak yang tewas berusia antara 5 hingga 16 tahun, dengan sebagian besar berusia di bawah 9 tahun. Pihak berwenang tengah menyelidiki insiden naas tersebut. Untuk mencari kemungkinan adanya unsur kelalaian. Ya kekasih hati yang baik, kami berseru kepadamu yang terjadi petaka di mana ada rumah bimbel runtuh, 14 anak dan 1 guru tewas. Ya Bapa yang baik, guru yang tewas, anak-anak bimbel yang tewas, itu adalah ciptaan. Itu adalah kekasih hatimu. Itu adalah biji matamu. Sekalipun yang terjadi adalah sangat naas, tapi kami tetap percaya Engkau mengasihi mereka yang telah tewas akibat rubuhnya rumah bimbel. Hanya Engkau yang bisa membalut luka, memulihkan, menyembuhkan hati yang hancur kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Sekalipun tidak mudah menerima bahkan menjalani hal naas ini, tapi Engkau Bapa yang baik, yang pasti memberikan kekuatan, pasti memberikan penghiburan, pasti memberikan damai sejahtera kembali, dan pasti menyediakan segala yang diperlukan. Biarlah setiap proses yang harus dijalani itu diberkati oleh Engkau, itu ditolong oleh Engkau. Setiap aparat yang bekerja untuk evakuasi bahkan mencari penyebab di balik semua ini, kami percaya Engkau Allah beri kekuatan, Engkau Allah berikan hikmat dan kesehatan selalu. Biarlah melalui kejadian ini sungguh pihak-pihak yang berhubungan dengan rumah bimbel ini, Engkau berikan lebih lagi kewaspadaan, Engkau berikan lebih lagi ketelitian untuk bangunan yang digunakan. Jauhkan dari sikap hati yang korupsi, jauhkan dari sikap hati yang tidak peduli untuk mengusut tuntas ini. Dan biarlah rumah bimbel ini kelak ketika dibangun kembali, itu dipulihkan, itu diberkati oleh Engkau. Akan tetap banyak anak-anak yang belajar di rumah bimbel ini. Dan biarlah ya Bapa, berhenti sampai di sini saja kerusakan rumah bimbel yang mengakibatkan tewas 14 anak dan 1 guru. Kau mendengar seruan, Kau tak tutup telinga. Oh, Kau mendengar seruan hati setiap kami. Oh, Kau mendengar seruan. Oh, Kau mendengar suara hatiku. Hatiku tak sanggup tanpa Engkau kasih. Biarlah aku jalani karena kekuatan-Mu. Kau kuatku sepanjang hari ini. Kau harapanku sepanjang hari ini. Kau yang ku dekap selamanya.
Tak ingin ku jauh dari pandanganmu, tak ingin ku jauh dari pelukanmu, tak ingin ku jauh dari cintamu. Ku tak ingin jauh darimu, kasih. Bawaku ke tempat kediamanmu. Biarlah hidupku selalu, biarlah hatiku selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Untuk selamanya kau ada buatku, untuk selamanya kau ada buatku, untuk selamanya kau mencintaiku. Shikaralabayaba takaralabayaba shikaralabayaba takaralabayaba shikaralabayaba shikaralabayaba takaralabayaba shikaralabayaba 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 takaralabayaba shikaralabayaba 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 shikaralabayaba. Ya Bapa, penuhiku oleh kebenaran. 2 Samuel 13. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu bertanyalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, katanya, yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia.
Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada yang telah kau lakukan terhadap aku. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan itu pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung dan maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan pakaiannya baju kurung. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu,
mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikian, Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea, kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, serta sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangannya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Dari pasal 2 Samuel ayat 13, di sini benar-benar diingatkan, jangan pernah ikuti gairah hati. Jika gairah hati tidak sesuai dengan kebenaran, etika, firman, maka itu pasti akan membunuhmu kelak. Kemudian di sini hal kedua, jangan izinkan sedetik pun ada dendam, kebencian, atau kemarahan dalam hati, pikiran, dan rohmu. Sekalipun ada rasa sakit akibat dilukai, segeralah terus berserah, menyerahkan semuanya di tangan Bapa, dan berdoa supaya hati kembali dipulihkan, dibersihkan, ditutup segala celah yang berlubang. Karena sedikit saja buka celah kemarahan, dendam, kebencian, maka itu juga akan membuatmu mati. Wow, thank you Lord. 2 Samuel 14. Absalom kembali. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakukah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati." Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti itu. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja."
Raja berkata kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Ah, aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa, saudaranya yang telah dibunuh itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli warisan itu." Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja." Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan berlaku banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anak-anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah di bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja, mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambaku ini berpikir perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat, dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau." Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, "Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak ku tanyakan kepadamu." Kata perempuan itu, "Berkatalah kiranya tuanku raja." Kemudian bertanyalah raja, "Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab, "Demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi." Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu." Haleluya.
Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem, genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepadanya. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya, kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tinggal di sana, maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja, jika aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan beritahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Shikaralabaya batakaralabaya bashikaralabaya batakaralabalabalabashi. Shikaralabaya batakaralabaya bashikaralabalabalabalabalabashi. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta besar, sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanya, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu, maka berkata Absalom kepadanya, lihatlah perkaramu yang baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lalu kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang yang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepadamu. Sebab hambamu ini masih tinggal di Gesur bin Aram, telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh
memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja keduanya, pergilah dengan selamat, mari berkemaslah. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Oh Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, saat ini kami berseru untuk setiap orang-orang yang mungkin sedang kesusahan dalam mencari pekerjaan. Saat ini kami berseru kepadamu, Engkau yang sanggup buka pintu kemustahilan. Orang-orang yang susah mencari pekerjaan, Engkau tolong, Engkau berikan kekuatan, semangat selalu, dan rezeki yang manusia tidak bisa berikan. Setiap orang-orang yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan, saat ini di dalam kuasa-Mu, orang-orang semua yang belum bekerja dapat kembali bekerja. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan pengharapan yang hidup ya Bapa. Berseru juga untuk Jesus good. Berseru juga untuk orang-orang yang mungkin merasa sendiri, tidak punya pengharapan hidup, atau sempat ingin mengakhiri hidupnya. Saat ini kami berseru kepadamu Bapa, Engkau Allah berikan penghiburan, Engkau Allah berikan semangat, supaya mereka tidak pernah merasa sendiri, mereka selalu ada pribadi yang peduli dan menolong selalu. Juga kami berseru untuk orang-orang yang berkendara di jalan. Engkau Allah berikan roh kesabaran, roh ketenangan, tidak saling balap-membalap, sehingga dijauhkan dari tabrak liar, dari kerusuhan, dijauhkan dari semena-mena merusak jalan yang sudah dibuat dengan sangat baik. Kami berkati pemimpin kami Bapa, dari presiden kami, wakil presiden, jajaran pejabat-pejabat dari atas sampai ke bawah. Kami berkati Engkau Allah tolong supaya berikan hikmat yang terbaik, diberikan hati yang baik, yang mau memberikan kebijakan, program-program untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Bapa. Ya Bapa, kami berseru kepadamu untuk orang-orang juga yang mungkin sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit, bahkan terbaring lemah tak berdaya di rumah sakit. Saat ini kami berseru, hanya oleh bilu-bilu darah-Mu Bapa, setiap sakit penyakit disembuhkan. Segala sakit penyakit yang mustahil sekalipun, itu sudah sembuh oleh bilu-bilu darah-Mu. Engkau Allah yang berikan kekuatan, Engkau Allah yang berikan pengharapan selalu untuk setiap orang-orang yang sedang mengalami proses pemulihan. Kami terlalu percaya sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Engkau tambahkan kesehatan, umur panjang yang terbaik. Segala kekurangan kelemahan tubuh itu diberikan kekuatan yang daripada Engkau. Engkau Bapakku yang baik. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem.
orang-orang Yerusalem yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel oleh orang Gilo itu, penasihat Daud dan dari Gilo. Kotanya demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hai, hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia, "Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Janganlah kamu Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka orang kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Maka pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya menggiring dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orang yang mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Peleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, "Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, berjalanlah lewat." Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orang dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat semua orang berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizini aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya." Bersyukur. Tetapi jika ia berfirman begini, "Aku tidak berkenan kepadamu," maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, "Jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaaz anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku." Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bumi
bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang bersujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba Allahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi sekarang yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingat, di sana sama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas dan Zadok, dan Yonatan an Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Ya, Bapak kami berdoa, berseru untuk pekerjaan kami masing-masing, baik hamba sebagai bagian medis, Engkau Allah yang urapi selalu dalam memeriksa, dalam memberikan edukasi kepada pasien oleh kuasa-Mu, obat vitamin yang diminum menjadi saluran kekuatan kesehatan, dan jauhkan dari segala nenek tidak berkenan ya Bapa, dan diberkati juga teman-teman sekerja hamba dan teman-teman sekerja setiap orang di tempat kerjanya. Untuk orang tua kami, baik papa mama, baik mertua, Engkau Allah berkati, Engkau Allah berikan kesehatan, umur panjang terbaik. Setiap obat vitamin yang diminum mengalir terus kuasa memberikan kesehatan, kesembuhan. Dan biarlah orang tua kami, baik mertua kami, apapun yang sedang mereka serukan, doakan, pergumulkan, Engkau Allah menjawab ya Bapa. Setiap keluarga-keluarga baik suami maupun istri, Engkau Allah urapi, berikan hikmat dalam berkeluarga, berikan kasih yang baru setiap hari, tanggung jawab yang baru setiap hari, dan apapun seruan hati setiap keluarga kecil, Engkau Allah yang paling tahu menyatakan kemurahan-Mu. Dan setiap yang menghadapi tantangan dalam bentuk apapun, pergumulan dalam bentuk apapun, Engkau Allah tolong, ada jalan keluar, ada kemenangan. Biarlah baik keluarga kecil, keluarga besar maupun keluarga sesama besan, biarlah di dalam kendali-Mu, dijauhkan dari hal-hal tidak berkenan, dijauhkan dari keinginan-keinginan yang tidak mempermuliakan Engkau ya Bapa. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will pray your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Untuk saudara juga, baik kakak maupun adik dalam keluarga, Engkau berkati, berikan pekerjaan terbaik, kesehatan terbaik,
damai sejahtera terbaik, keharmonisan, dan kelak bertemu dengan pasangan hidup terbaik yang takut akan Engkau ya Bapa. Hamba serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mendengar seruan setiap hamba-Mu, dan Engkau Allah yang memberkati setiap orang tanpa pandang bulu, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang hidup. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Engkau selama-lamanya dahsyat. Haleluya. Amen. God bless you all. Ifowo soaya fefu. Yaduhu. Sarangi. Sampai ketemu besok. God bless.